Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga dengannya kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik untuk melanjutkan kajian tahsin dan tafsir ringkas dari surah yang pendek, yaitu Juz Amma. Insyaallah hari ini kita lanjutkan, yaitu Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين. Taib, di ayat yang pertama huruf yang pertama itu huruf hamzah. Ya, huruf hamzah itu huruf syiddah dan jahar, keluar dari pangkal tenggorokan, a tipis, ya. Kemudian ra huruf takrir, tawassud baina syiddah wal rakhawah. Getarannya huruf ra maksimal hanya 2 getaran. Taib. Kemudian ra termasuk huruf tafkhim, itu huruf tebal. Jadi 2 huruf, ya, huruf ra diapit oleh 2 huruf yang tipis, ya. Itu hamzah, setelahnya juga termasuk huruf tarqiq, syiddah dan jahar. Setelahnya ya sukun, sebelumnya fathah, ini madlin. Namun di sini penyebutan a tidak boleh cenderung ke ya, bukan ai tapi ai, ya. Ar-ai gitu. Thayyib. Jadi hamzah yang jelas, a tipis juga. Tidak boleh dibaca tebal karena pengaruh ra, bukan ar-ai tapi a, jelas syiddah dan jahar. Ta huruf syiddah dan hamas, ta.
Posisi ujung lidah di usul tsanaya, pangkal gigi seri atas. Ya, ta. Kemudian alladzi huruf lam, huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Jadi tetap mengalir sebagian dari suara. Ya. Di rakhawah dan jahar. Di ujung lidah, di ujung gigi seri atas. Di mengalir itu suara tanpa mengalir udara. Kemudian setelahnya ya sukun mad tabi'i panjang 2 harakat. Ara'aital ladzi, gitu. Ara'aital ladzi, itu panjang 2 harakat. Kemudian ya huruf rakhawah dan jahar keluar di tengah lidah. Yu, ya, rakhawah dan jahar. Kaf, syiddah dan hamas. Ka, bagian pangkal itu yalihi, itu di depannya setelah pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak dan yang keras bersamaan. Yuka, ka, tipis, ya. Ka. Kemudian za, rakhawah dan jahar. Yukadzi. Di sini terkadang huruf kaf menjadi cenderung ke za. Jadi yukad ini tidak boleh, tetap ya kaf dibaca jelas. Ka, yukadzi, zi, rakhawah dan jahar panjang 2 har. Tidak panjang. Ya yukad tapi jelas sini karena ada tasydid. Ya. Kemudian ba, huruf syiddah dan jahar. Bu keluar dari 2 bibir. Itbaqus syafatain, rapatnya bibir di saat menyebutkan huruf ba itu lebih kuat dari huruf mim, ya. Taib. Ba huruf syiddah dan jar. Bi alif lam asy-syamsiyah, di sini tidak dibaca, langsung diidghamkan ke dalam huruf asy-syamsiyah, itu huruf dal. Bid di syiddah dan jahar. Ujung lidah di usul tsanaya, di pangkal gigi seri atas. Kemudian ya sukun, sebelumnya kasrah mad tabi'i, tapi karena di akhir ayat jadi mad adid lis sukun, boleh dibaca panjang minimal 2 harakat. Biddin, gitu. Yukadzibu biddin, ya, boleh sampai 6 harakat. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Suratul Ma'un, jumhur ulama berpendapat ini merupakan surat Makkiyah, tapi ada juga yang mengatakan surat Madaniyah, karena orang-orang yang mendustakan hari pembalasan bukan hanya dari kalangan orang-orang musyrik, juga dari orang-orang munafik, ya. Taib. Maka sebagian berpendapat adalah Madaniyah, tapi jumhur mengatakan adalah surat Al-Ma'un termasuk surat Makkiyah, ya. Taib. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Maknanya hal arafta alladzi yukadzibu bil jazaa'i yaumil qiyamah. Ya, tahukah engkau, ya, hal arafta, tahukah engkau orang-orang yang mendustakan biddin huna, itu mendustakan agama. Maksudnya ad-din di sini adalah karena tidak selalu kata-kata ad-din dalam Al-Qur'an bermakna agama, tapi di sini maknanya yukadzib bil jazaa yaumil qiyamah. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan hari, yang mendustakan pembalasan pada hari kiamat, ya. Karena ad-din di sini bermakna al-jazaa, yaitu pembalasan. Jadi dalam bahasa Arab ad-din juga bermakna al-jaza', ya, sebagaimana kaidah dalam kaidah syariat al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Maka di sini maknanya yukadzibu bid-din,
yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Taib. Jadi dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan ya, tentang orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan. Ya, sehingga dengannya ya, ketika dia tidak meyakini adanya hari pembalasan, maka dia akan berlaku atau bersikap buruk, bersikap tidak baik, yang melakukan semaunya. Karena dia tidak menganggap adanya hari di mana seluruh manusia akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Itu. Jadi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, walaupun mereka mendustakannya hari ini, namun suatu saat nanti ketika dia berhadapan dengan hari pembalasan, yaitu yaumul qiyamah, itu hari kiamat, maka dia akan menyesalinya. Dia akan menyesal. Ya laitani, sebagaimana Allah sebutkan, ya bagaimana penyesalan orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan. Dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah ruginya, alangkah celakanya, mengapa aku tidak mempersiapkan diriku untuk hari ini. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, ya, kelak ketika mereka berhadapan dengan hari kiamat, maka mereka akan menyesalinya. Rabbana absarna, mereka akan menyesalinya, yaitu Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb kami lihat, kami dengar, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia untuk beramal saleh. Jadi itu ungkapan penyesalan yang timbul dikarenakan mereka telah mendustakan yaumul qiyamah, hari kiamat, semasa hidupnya di dunia, sehingga dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat, itu hari kiamat. Hari kiamat adalah merupakan yaumun azim, hari yang sangat dahsyat. Ya, seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang luput darinya. Pasti dia akan berkumpul. Ya. Akan tetapi penyesalan bagi orang-orang yang mendustakannya karena dia tidak mempersiapkan dirinya di dunia untuk menghadapi hari tersebut. Tayyib. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Boleh dibaca sama-sama. Jadi perhatikan di sini ketika menyebutkan syiddah, ya. Ara'aita. Jadi tidak boleh dibaca tashil, bukan ara'aita. Ini tidak boleh. Tapi harus jelas. Karena hamzah ini adalah huruf syiddah dan jahar. Ara'aita alladhi, coba sama-sama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Taib, jelas ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat kedua. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Huruf fa, huruf hamz dan rakhawah itu mengalir udara dan suara, huruf yang keluar dari bibir bawah bagian dalamnya, ya, menempel pada ujung gigi seri atas. Fa, ya, jadi huruf yang mengalir suara dan udara. Fa, ya. Tayyib. Tipis, ya. Fa juga termasuk huruf tarqiq. Jadi posisi lidahnya istifal dan suaranya mengalir dari bawah. Fa, gitu ya. Za, rakhawah dan jahar. Ujung lidah di ujung gigi seri atas. Za panjang 2 harakat. Mad tabi'i. Fadza itu panjang 2 harakat. Kemudian lam tawassut, li. Beda syiddah dan rakhawah. Huruf lam keluar dari salah satu ujung tepi lidah. Jadi
ujung, kemudian tepinya kiri atau kanan. Dari tepi sebelah kanan lebih mudah kata para ulama ya. Fadzalika kaf huruf syiddah dan hamas. Ka ya, bagian pangkal itu setelahnya menempel pada langit-langit yang lunak dan yang keras. Dari sisi suara ditekan ka, tapi udara tetap mengalir. Namun hamasnya itu anginnya itu hamas mengalirnya udara tidak boleh berlebihan karena kaf termasuk huruf syiddah. Fadzalika gitu. Ya, jangan sampai qalqalah. Ya, tidak, karena kaf bukan huruf qalqalah. Ya, baik ketika sukun ak gitu ya. Ak bukan ak. Tapi ak ka tipis. Ditekan dari sisi suaranya menekan pangkal lidah menekan ke bagian langit-langit yang lunak dan yang keras bersamaan. Kemudian allazi huruf lam tawassut. Dza rakhawah dan jahar. Zi panjang juga 2 harakat. Fadzalikal ladzi itu. Fadzalikal ladzi panjang 2 harakat. Kemudian ya rakhawah dan jahar keluar di tengah lidah. Ya. Dal huruf syiddah dan jahar. Ujung lidah di usul sanaya. Ya, pangkal gigi seri atas. Yadu, yadu. Kemudian ain huruf tawassut keluar di tengah tenggorokan. Baina syiddah wal rakhawah. Yad'u di sini. Yad'u dari tengah tenggorokan. Di sini kedua-duanya dhammah. Huruf dal huruf dhammah, kemudian ain juga huruf dhammah. Tidak ada pengaruh syafataini, 2 bibir, ya. Karena dhammah maka bindhimam memenyungkan bibir. Yad'u gitu. Yad'ul yatim. Yad'ul keluar di tengah tenggorokan. Kemudian alif lam al-qamariyah. Di sini dibaca izhar jelas. Yad'ul gitu. Ya rakhawah dan jahar. Ya dari tengah lidah. Ta syiddah dan hamas ti. Ujung lidah di usul sanaya al-ulya. Kemudian ya sukun sebelumnya kasrah ini mad tabi'i juga. Tapi karena di akhir ayat maka menjadi mad arid lis sukun. Ya. Jadi panjangnya boleh 2 harakat, boleh sampai 6 harakat. Fadzalika alladzi yad'ul gitu. Yad'ul yatim. Tidak perlu ada gerakan bibir, bukan yad'u itu ya. Tapi yad'u karena ain bukan huruf yang keluar dari syafataini. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Tayyib. Jadi orang yang mendustakan hari pembalasan, فَهُوَ ذَلِكَ الَّذِي يَدْفَعُ الْيَتِيمَ بِغِلْظَةٍ, yaitu mereka yang menghardik anak yatim atau yadfa, dia menolak, ya, menolak anak-anak yatim itu dengan bighilzah, ya, dengan kasar, an hajatihi, dari kebutuhannya, karena yatim memang lemah, ya. Yatim itu wal yatim fi bani Adam, seperti dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wal yatim fi bani Adam bi faqdil ab, ya. Jadi yatim, yang dimaksud yatim adalah orang yang telah kehilangan atau wafat orang tua lakinya atau ayahnya, ya, dan masih dianggap yatim selama umurnya belum baligh, ya, bi faqdil ab. Wa fil bahaim bi faqdil sementara yatim, ya, dan dianggap yatim pada hewan apabila induknya yang mati, ibunya yang mati. Ya, jadi kalau Bani Adam
dianggap yatim apabila telah kehilangan ayahnya atau wafat orang tuanya. Maka yatim tentu dalam keadaan berhajat, ya, membutuhkan uluran tangan, pertolongan, ya, orang-orang yang mampu untuk membantu anak-anak yatim. Anak yatim, kata Nabi, saya bersama wakafil al-yatim, anak bersama orang-orang yang menanggung anak yatim itu, kahataini fil jannah, seperti ini. Nabi setarakan antara telunjuk dengan jari tengah. Jadi sangat dekat kedudukannya dengan Rasul bagi orang-orang yang memperhatikan, membantu, menolong anak-anak yatim. Namun di sini sifatnya kebalikan dari itu, ya. Karena dia telah mendustakan hari pembalasan, maka di antara perbuatannya yang keji, dia telah menolak atau menghardik serta tidak memperhatikan hajat, kebutuhan dari anak-anak yatim. Dan ini merupakan sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka meremehkan orang-orang yang lemah. Orang-orang jahiliyah, mereka suka meremehkan orang-orang yang lemah, di antaranya anak yatim dan para wanita. Maka di zaman jahiliyah, para wanita tidak diberikan warisan, ya, di zaman jahiliyah. Begitu pula dengan anak yatim, mereka tidak dihargai dan tidak ada yang melindungi mereka. Ya. Baik. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Jadi anak-anak yatim dahulu di zaman jahiliyah, seandainya mereka memiliki harta yang banyak, maka oleh orang lain diambil dan digunakan secara zalim, ya, ya. Maka mereka memakannya dengan cara yang zalim, mengambilnya, merampas harta anak-anak yatim dengan cara yang zalim. Itulah sebab Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan dalam surat ini bahwasanya orang yang tidak beriman dengan hari akhir atau hari kebangkitan, dia akan berani untuk menghardik anak yatim dan bersikap kasar padanya serta menzaliminya. Baik. Kenapa? Karena dia tidak mengimani adanya hari pembalasan. Ya, naudzubillah. Baik. Kita baca sama. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Fa tipis, ya. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ gitu. Jadi tidak ada gerakan bibir. Yad'ul yatim. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Huruf waw, huruf rakhawa dan jahar. Wa binzimam syafataini, dengan mengunyungkan kedua bibir. Wa, gitu ya. Dan tipis. Lam tawassut, la. Wala tipis, panjang dua harakat. Karena ada alif mad sebelumnya fathah. Wala panjang dua harakat, tipis, ya. Jadi huruf waw binzimam syafataini 'inda bidayatin nutqi, dengan mengunyungkan kedua bibir di saat awal penyebutannya. Wala, gitu ya. Kemudian ya, rakhawah dan jahar. Ya keluar di tengah lidah. Ha huruf hamas dan rakhawah keluar di tengah tenggorokan. Ya hu. Dad huruf rakhawah dan jahar. Kalau dad huruf yang keluar dari sisi lidah, ya. Kalau lam tadi ujung, kalau ini bagian belakangnya menempel pada geraham atas. Yahuddu, gitu. Wala yahuddu. Jadi tekanan dan sandaran di sisi
kiri atau kanan atau kedua-duanya bersamaan, menempel pada geraham, bukan di ujung, bukannya huddu, ya, tapi sini tekanannya. Ya huddu, ya rakhawah, dia huruf yang mengalir suara tanpa mengalir udara. Kemudian ain tawassut, lam juga huruf tawassut. Ala, kalau di tengah tenggorokan, kalau lam ujung tepi lidah, panjang 2 harakat. Kemudian ta huruf syiddah dan jahar, ujung lidah di usul thanaya. Ta ini huruf itbaq, ya, dan huruf yang paling kuat. Ala ta'a, ta, ya, ain tawassut, keluar tengah tenggorokan. Ta'a, jadi yang tebal hanya huruf ta, ainnya tidak boleh ditebalkan, ya, karena ain bukan huruf tafkhim. Kemudian mim tawassut, ya, ain panjang 2 harakat, nah, ada alif mad sebelumnya fathah. Ala ta'amil, itu mil, alif lam al-qamariyah dibaca izhar jelas. Kemudian mim tawassut, mi, sin huruf shafir sughra, mis, ya, shafir sughra, jadi sisnya paling kecil. Huruf rakhawa dan hamas, hamas dan rakhawa mengalir suara dan udara. Mis serta shafir, ya, shafir mana sautun zaid, ada desisnya. Mis, ki, ki syiddah dan hamas, ki pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak dan yang keras, itu setelah pangkalnya sedikit, ya, di depannya. Mis, ki, ya, tidak boleh berlebihan, bukan ki tapi ki, ditekan karena dia syiddah. Kemudian ya sukun sebelumnya kasrah, mad tabi'i panjang 2 harakat, karena di akhir ayat maka menjadi mad arid lis sukun, panjangnya boleh sampai 6 harakat, minimal 2. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya, wala yahuddu nafsahu ala, dia tidak mendorong, ya, yahutsu nafsahu wala yahutsu ghairahu, dia tidak mendorong dirinya dan juga tidak mendorong orang lain, ya. Jadi orang yang baik terkadang bila dia ingin memberikan makan kepada orang yang membutuhkan makanan, seandainya dia tidak punya makanan, maka dia akan mendorong orang lain, memberikan semangat kepada orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Tapi ini, ya, orang yang mendustakan hari pembalasan tersebut, dia tidak mendorong dirinya padahal dia mampu, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Ala it'amil al-faqir, ala it'amil faqir, yaitu untuk memberi makan orang-orang fakir. Wala yahuddu ay wala yahutsu. Ini adalah sifat dari orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Dia pelit dan tidak yakin apa yang dia berikan akan dibalas oleh Allah, ya, di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba itu selama-lamanya. Gitu. Jadi orang mukmin tidak boleh bakhil, ya. Apalagi memberi makan. Salah satu sebab seseorang itu masuk surga diantaranya adalah memberi makan. Nabi SAW bersabda, at'imut ta'am, ya, beri makan. Afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wa qumu bil lail wan nasu niyam, bangun di malam hari untuk melaksanakan salat tahajud ketika manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bis salam, kau akan masuk surga dengan selamat. Jadi di antara sebab seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yaitu memberi makan. Namun di sini
karena mereka mendustakan hari tersebut sehingga dia tidak mendorong dirinya dan juga orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin, ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang berhajat kepada bantuan orang lain. Karena manusia diluaskan rezeki oleh Allah, dan juga ada sebahagian yang disempitkan rezekinya. Yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Jadi Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan juga menyempitkannya. Maka kesempatan bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah untuk membantu, ya, karena itulah kebaikan baginya, manfaat dia akan raih di dunia, demikian juga di akhirat kelak, ya. Tayyib. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Coba baca sama. Wala, tipis ya lamnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tayyib. Kemudian ayat selanjutnya, fawailul lil musallin. Huruf fa, huruf hamas dan rakhawah. Fa keluar dari bibir bawah bagian dalam, menempel pada ujung gigi seri atas. Fa tipis, huruf hamas dan rakhawah. Waw, rakhawah dan jahr. Ya sukun sebelumnya fathah, ini madlin. Jadi wawnya tidak boleh cenderung ke ya. Fawa, gitu ya. Fawailul, fawailul. Jadi waw tetap jelas. Wa ketemu ya sukun, ya sebelumnya fathah, ini madlin. Kemudian lam tawassut, ya, tanwin ketemu dengan lam idgham bila gunnah. Makna idgham idkhal, memasukkan, ya, bunyi tanwin dalam huruf idgham tanpa dengung. Fawailul, itu fawailul lil, lam tawassut baina syiddah wa rakhawah, tetap mengalir sebagian dari suara. Lil, itu mim tawassut, shad huruf shafir kubra. Lil musad, ya, huruf shad ujung lidah di ujung gigi seri bawah, sementara gigi seri atas dan bawahnya rapat. Sa lil musallin. Sa, tidak ada pengaruh bibir di huruf sad, bukan sa, ya. Tidak perlu mengunyungkan bibir, karena sad itu bukan huruf yang keluar dari dua bibir. Untuk menebalkan huruf cukup dengan mengangkat suara ke langit-langit atas. Sa, gitu. Lil musallin. Kalau memunyungkan bibir di saat menyebutkan huruf-huruf yang tebal, maka ini termasuk takalluf kata para ulama, ya. Sa, gitu. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Wail bermakna fahalak wa azab lil musallin, ya, maka celaka dan azab, ya. Wail ini celaan, ya, celaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang salat, ya. Ini secara umum, tapi nanti ada pengkhususannya. Siapa yang dimaksud? Ya, yang salat. Apakah semua orang yang salat dianggap celaka? Tidak. Tapi ada kekhususannya, ya, ada sifat-sifat yang apabila dilakukan oleh seorang yang salat, maka dia akan mendapatkan kebinasaan pada hari kiamat, ya. Ada sifat tertentu yang dikerjakan oleh orang yang
orang yang salat. Jadi bukan semua orang salat, tetapi ada sebahagian ya orang-orang yang celaka ya, karena dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dirinya mendapatkan celaan dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baik. Hamzah di sini hamzah wasal dibaca tipis. Alladzi ya, lam tawassut, za rakhawah dan jahar. Zi mengalir suara tanpa mengalir udara. Ya sukun sebelumnya kasrah mad tabi'i. Alladzina nun tawassut. Na ujung lidah di gusi atas, dua gigi seri atas. Na paduan dengan khayshum ya. Karena nun termasuk huruf khayshum juga. Kemudian ha huruf hamas dan rakhawah. Hu mim sukun setelahnya huruf ain ini izhar. Namun di sini huruf ha tetap jelas, tidak boleh cenderung ke mim. Ha huruf yang keluar di pangkal tenggorokan, hamas dan rakhawah. Alladzina hum bukan hum ya, tidak boleh masuk di hidung. Huruf ha-nya yang keluar di hidung adalah mim ya. Alladzina hum mim sukun kemudian ain izhar syafawi, bibirnya rapat dan ditekan. Hum gitu. Tetap mengalir sebagian dari suara karena mim juga huruf tawassut. Kemudian ain huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah, keluar di tengah tenggorokan. Nun sukun kemudian shad ikhfa. Di sini ikhfa dibaca tebal karena shad termasuk huruf tebal. Gitu ya, dengan mengangkat suara ke langit-langit atas. Nunnya masih terdengar namun samar. Karena ikhfa maknanya baina izhar wa idgham. Di antara menjelaskan bunyi nun yang sukun dan memasukkannya. Jadi nun masih terdengar namun samar. Huruf sad huruf safir kubra. Sa ya tebal. Lam tipis. La huruf tawassut. Sala. Jadi tidak boleh tebal lamnya. Sala misalnya. Ini salah. Kalau kecuali riwayat Warsh, Imam Warsh membaca tebal huruf lam apabila sebelumnya huruf tebal ya. Sala dia baca. Tapi kalau Hafs ya Imam Hafs membacanya tipis. Sala tipis panjang 2 harakat. Tidak boleh ditebalkan. Kemudian ta syiddah dan hamas, ha huruf hamas dan rakhawah. Salatihim jelas hanya hi keluar di pangkal tenggorokan. Salatihim mim sukun ketemu dengan sin juga izhar ya, izhar syafawi, bibirnya rapat dan ditekan. Salatihim sahun. Sa panjang 2 harakat ya, sin huruf safir sughra, ha huruf hamas dan rakhawah. Sahud hu tidak boleh cenderung ke hidung, bukan hun tapi hu karena ha bukan huruf khayshum. Ini terkadang keluar dari hidung disebabkan ada huruf nun setelahnya ya. Asalnya mad tabi'i di sini karena di akhir ayat maka menjadi mad adid lisukun sahud. Jadi tidak boleh cenderung ke hidung. Huruf ha bukan huruf khayshum. Alladzina hum an salatihim sahud. Ya. Alladzina
صلاتهم ساهون. Taib. Fawailul lil musallin, dan celakalah orang-orang yang salat, ya. Yang dimaksud adalah alladzina hum, sifat yang pertama yang harus kita jauhi, ya. Karena apabila seseorang terdapat padanya sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, maka dia termasuk orang yang celaka dan orang yang akan mendapatkan azab walaupun dia mengerjakan salat, ya. Alladzina hum, maknanya alladzina hum an salatihim lahun. Sahun di sini maknanya lahun. Mereka yang bermain-main dalam salatnya, dalam salat mereka. Lahun, ya, dia bermain-main, dia lalai dari salatnya. La yubaluna biha hatta yanqadhi waktuha. Dia tidak memperhatikannya, ya. Mereka tidak memperhatikan salat sampai lewat waktunya. Ini yang dimaksud di sini. Sahun di sini maknanya lupa atau lalai, ya, dalam salat. Termasuk dalamnya orang yang salat keluar dari waktunya tanpa ada uzur, dan juga orang yang menunda sampai di penghujung waktu salat, sengaja melaksanakan salat, misalnya salat asar menjelang maghrib, ya, tanpa uzur, maka ini adalah salatnya orang-orang munafik. Nabi SAW bersabda, tilka salatul munafiqi, ya, yajlisu yarqu, ya, dia, ini adalah salatnya orang-orang munafik. Dia duduk hingga matahari berada di antara dua tanduk syaitan, ya. Yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Lalu mereka mengerjakan salat asar 4 rakaat, ia hanyalah mengingat Allah dalam waktu yang sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang-orang munafik, mereka yang suka menunda-nunda waktu salat, di antaranya adalah salat asar, ya, mereka tidak mengerjakannya kecuali apabila matahari hampir terbenam. Naudzubillah, ya. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Yang dimaksud adalah mereka yang bermain-main dalam salatnya, menunda-nunda waktu, mengakhir-akhirkannya, atau lalai dari jumlah rakaat. Juga ada ulama menyebutkan, juga termasuk di antaranya lalai adalah lalai dari jumlah rakaat. Dia mengerjakan salat namun pikirannya tidak di dalam salat, ya, dia tidak tahu apa yang dia baca. Taib. Maka orang yang demikian, salat yang dia lakukan, ya, bukan menyebabkan dia beruntung di akhirat, akan tetapi justru dia rugi dan celaka di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Ya, kalau sahun celaka, tapi yang khusyuk dalam salat itulah yang beruntung, orang mukmin yang beruntung, ya, kelak pada hari kiamat. Maka peringatan keras, ya, bagi orang-orang yang mengerjakan salat namun lalai, ya, sehingga kita hendaklah berusaha, ya, oleh ikhwah dan akhwat sekalian, kita berusaha bagaimana kita bisa mengerjakan salat yang dengannya kita mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak, ya. Bukan hanya mengerjakan salat, tapi harus memperhatikan bagaimana tata cara dalam melakukannya, ya. Tidak boleh dia lalai, ya, dalam mengerjakannya,
baik lalai dari sisi waktu ataupun lalai di saat dia melaksanakan salat. Karena salat adalah silah, ya, salat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ya. Maka tidak boleh berpaling darinya, la yaltafit, ya. Dia tidak boleh berpaling di saat salat, jangan melirik di saat salat. Maka dia harus fokus. Nabi sendiri tatkala melakukan salat, fadaraba basarahu nahwal ard. Nabi melepaskan pandangannya di tempat atau di bumi, di tempat sujudnya, ya, fata'ta ra'sah. Beliau menundukkan sedikit kepalanya di saat salat. Barangkali hal yang demikian dapat memudahkan bagi orang yang melaksanakan salat, yaitu sifat yang dimuliakan oleh Allah, itu khusyuk di dalamnya. Ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Baik. Fawailul lil musallin. Coba dibaca sama. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Ini ciri yang pertama, ya, dalam ayat yang kelima, ciri orang yang akan celaka di akhirat. Orang salat tapi dia celaka di akhirat. Kenapa? Yang pertama, dia lalai, ya. Dia lalai dalam salatnya. Kemudian yang kedua, alladzina hum yura'un. Di ayat yang ke-6, alif hamzah di sini, hamzah wasal juga dibaca tipis, kemudian lam tawassut, alladzi, zi rakhawa dan jahar, ya sukun sebelumnya kasrah, imat tabi'i panjang 2 harakat, alladzi gitu. Nun tawassut, keluar dari salah satu. Kalau nun ujung lidah menempel pada gusi atas bersamaan dengan khayshum. Alladzina, ha huruf hamas dan rakhawah keluar di pangkal tenggorokan. Hu, ya, dorongannya dari pangkal tenggorokan, tidak boleh cenderung ke mim. Alladzina hum gitu. Mim sukun kemudian ya, izhar, ya, izhar syafawi. Jadi bibirnya rapat dan ditekan. Yu itu ya, rakhawa dan jahar. Alladzina hum itu. Ha tadi seperti kita sebutkan tidak boleh cenderung ke khayshum, bukan hum tapi hu. Alladzina hum itu. Yura, yu, rakhawa dan jahar. Ra huruf takrir, maksimal getarannya 2. Yura, ada alif mad kemudian ketemu dengan hamzah menjadi mad wajib muttasil, panjang minimal 4 harakat, maksimal 5. Yura'un, syiddah dan jahar. Tidak boleh cenderung ke khayshum, bukan yura'u, bukan di sini, ya, tapi keluar dari pangkal tenggorokan. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Itu alladzina hum, mereka itu adalah orang-orang yang riya, ya, riya di dalam salatnya. Yura'una bi salatihim wa a'malihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memperlihatkan, ya, dia memperlihatkan
salatnya kepada manusia dan juga memperlihatkan amal perbuatannya. La yukhlisunal amal lillah. Dia tidak mengikhlaskan amal perbuatannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingin dilihat oleh orang lain ketika salat. Ini merupakan penyakit orang-orang munafik, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, Allah SWT menyebutkan tentang mereka, ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Yukhadi'una Allah, hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas, ya, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila, mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Jadi orang yang beribadah, walaupun ibadah yang sangat mulia, itu salat merupakan ibadah yang sangat mulia, namun bila dia melakukannya tidak ikhlas karena Allah, maka tidak ada gunanya, ya, sia-sia baginya di akhirat kelak. Di akhirat sia-sia belaka, ya, tidak ada gunanya sedikit pun apa yang mereka kerjakan. Jadi ikhlas ini merupakan amalan hati yang setiap orang harus selalu berusaha untuk meluruskan niatnya, ya, meluruskan niatnya. Tidak boleh dia beribadah atau beramal untuk mencari popularitas atau mencari perhatian manusia, tidak boleh, ya, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian baginya di akhirat kelak. Dia tidak akan mendapatkan balasan yang sepantasnya dia terima, ya, yaitu balasan berupa jannah atas amal ibadah yang dia lakukan. Tapi karena dia melakukannya dengan riya, bermaksud untuk mencari perhatian manusia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan balasan apa-apa. Man shalla yura'i faqad asyrak, bahkan dia telah berbuat syirik. Nabi mengatakan barang siapa yang salat, ya, yura'i, ingin dilihat, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Tayyib. Alladzina hum yura'un. Ya. Coba sama-sama baca. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Huruf waw, rakhawa dan jahar. Wa, ya, rakhawa dan jahar juga keluar di tengah lidah. Kalau waw tadi dengan keluar dari dua bibir, wa. Kemudian mim sukun kemudian ain, idhar syafawi, jadi bibirnya rapat dan ditekan. Wa yamna'u, nun tawassut, na. Nun keluar dari ujung lidah menempel pada gusi atas, kemudian ain tawassut keluar di tengah tenggorokan. Wa yamna'u, ya, bibirnya munyung karena harakat dhammah. Waw sukun sebelumnya dhammah, mad tabi'i, kemudian nun tawassut, na. Dan alif lam al-qamariyah, maka dibaca idhar. Idhar itu jelas. Wa yamna'unal, itu ya, jelas. Mim tawassut, ma panjang dua harakat kena alif mad, ya, karena ada alif mad sebelumnya fathah. Ma tipis dari dua bibir bagian dalamnya, ya, jadi lebih ringan di saat menyebutkan huruf mim dibandingkan ba, bibir rapatnya bibir. Kemudian ain tawassut keluar di tengah tenggorokan, waw sukun sebelumnya dhammah,
Ini mad tabi'i asalnya, tapi karena di akhir ayat maka menjadi mad arid lis-sukun, ya. Kalau kita waqaf maka menjadi mad arid lis-sukun. Seandainya di wasal disambung, dia hanya mad tabi'i. Tayyib. Wa yamna'una al-ma'ud. Wa yamna'u nun jelas. Wa yamna'una al-ma'ud. Tayyib. Wa yamna'una i'anah, ya, i'anata ghairihim bima la darara fil i'anati bihi, ya. Dia enggan menolong dengan barang yang berguna, ya, untuk membantu selain mereka dengan sesuatu yang tidak memudaratkannya, hal yang sepele, tapi enggan baginya untuk membantu orang lain, ya. Ini masih kembali kepada sifat orang-orang yang mendustakan agama. Hal yang bermanfaat baginya pun, yang hal tersebut tidak merugikannya, dia enggan untuk menolong orang lain, ya. Membantu misalnya mengangkat beban atau yang lain sebagainya, ya kan? Tapi dia tidak mau melakukannya. Ini sifat orang-orang yang mendustakan agama, yang mendustakan hari pembalasan. Jadi berat baginya untuk berbuat baik. Para ulama berselisih pendapat tentang makna al-ma'un dalam ayat ini, ya. Ada yang maknainya dengan semua benda yang berguna, ada pula yang maknainya dengan pinjaman, yang sesuatu yang dipinjamkan kemudian akan dikembalikan, ya. Minjam barang yang dapat dikembalikan barang tersebut, ya, al-ma'un. Taib. Dan ini juga tanda orang yang pelit, ya. Dia pelit dengan membantu dengan benda yang berguna kepada orang lain. Taib. Faktor penyebabnya adalah karena dia mendustakan hari akhir. Dia tidak mengharapkan balasan. Seandainya dia mengharapkan balasan pada hari kiamat, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut, ya. Karena meminjamkan sesuatu yang tidak mengurangi hartanya, ya, paling digunakan kemudian setelah itu dikembalikan, ya, itu tidak akan mengurangi hartanya. Tapi hal tersebut pun enggan dia lakukan karena dia tidak mengharapkan atau tidak beriman terhadap hari akhir, bahkan dia mendustakan hari akhir, ya. Jadi wa yamna'una i'anata ghairihim bima la dharara fil i'anati bihi, ya. Ini semua merupakan sifat-sifat yang tercela. Jadi wajib bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari hal tersebut, karena al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi siapapun yang melakukannya, dia akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Taib, na'udzubillah. Wa yamna'una al-ma'ud. Wa yamna'una al-ma'ud. Taib. Kita ulang sama-sama dari awal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin,
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Taib, demikian penjelasan ringkas berkaitan dengan surat Al-Ma'un, baik dari sisi bacaan, tajwidnya, demikian juga tafsir ringkas. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik kepada kita untuk bisa istiqamah di atas jalannya sampai kita nalqah, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala keadaan Allah meridai kita. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.